Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat saat ini. Dan semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke cerita, mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel baru ini dapat terus memberikan cerita-cerita yang dapat menambah wawasan serta keimanan kita semua akan kebesaran Allah Ta'ala. Terima kasih. Kisah Nabi Adam. Sebelum manusia diciptakan, bumi dihuni oleh dua bangsa jin, yaitu Al-Hin dan Al-Bin. Mereka adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi. Abdullah bin Amru mengatakan, Al-Hin dan Al-Bin itu telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Maka Allah mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi untuk mengusir mereka ke pulau terpencil. Lalu Allah menciptakan manusia pertama dan diberi nama Adam. Manusia pertama yang diutus Allah sebagai nabi, rasul, dan khalifah di bumi. Ia ditugaskan untuk mengatur semua makhluk di muka bumi. Derajat Adam lebih tinggi dari malaikat dan jin, dan namanya disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Nabi Adam mempunyai tinggi yang jauh melampaui manusia lain setelahnya, yaitu sekitar 60 hasta, atau sekitar 30 meter. Informasi mengenai tinggi badan Nabi Adam sendiri sebetulnya telah diungkap oleh Rasulullah dalam hadisnya. Hadis berikut dikisahkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, Khalaqallahu Adama wa tuluhu 60 dhira'an, thumma qala, idhhab fasallim ala ulaika minal malaika, fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuk wa tahiyyatu dhurriyyatik. Faqala, assalamu alaikum. Faqalu, assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. Yang artinya Allah telah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepadamu. Itulah kehormatanmu dan keturunanmu. Lalu Adam mengucapkan, Assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan, postur, dan gambaran, dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hal ini diceritakan dari Abu Hurairah yang mengutip perkataan Rasulullah. Bunyi keterangan hadis yang dikutip itu diantaranya berbunyi, sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buah dari pohon di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Dan setelah Adam tercipta dengan sempurna, lalu Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud di hadapannya sebagai bentuk penghormatan. Tetapi iblis menolak perintah itu karena iblis diciptakan dari api. Lalu ia merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Adam yang hanya terbuat dari segumpal tanah. Sebagai hukuman atas pembangkangan itu, maka Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Lalu iblis marah dan bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Adam beserta seluruh keturunannya sebagai pembalasan untuk Adam yang telah menyebabkannya diusir dari surganya Allah Ta'ala. Pada mulanya, Adam tinggal seorang diri di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istri Adam. Iblis tak henti-hentinya menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi, yaitu satu-satunya buah di surga yang Allah larang untuk dimakan. Suatu saat Adam dan Hawa lengah, lalu iblis pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda mereka berdua.
dan buah huldi yang terlarang itu akhirnya mereka makan. Setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, lalu Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan kamu mempunyai tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati." Selama di bumi, Adam dan Hawa harus hidup bekerja keras dan memiliki keturunan. Keturunan pertama dari pasangan tersebut adalah anak kembar, yakni Qabil laki-laki dan Iqlimah perempuan. Sesudah itu lahir pula anak kembar kedua, yaitu Habil laki-laki dan Labuda perempuan. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam memperoleh petunjuk dari Allah agar menikahkan Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iqlimah. Namun sayangnya, Qabil menolak hal tersebut, karena Iqlimah lebih cantik dibandingkan Labuda. Akhirnya, Nabi Adam memutuskan agar Habil dan Qabil berkurban. Barang siapa yang diterima Allah kurbannya, maka dialah yang berhak menentukan pilihan jodohnya. Untuk melaksanakan kurban itu, lalu Habil mengambil seekor kambing terbaik, yang paling disayanginya, sedangkan Qabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Lalu Allah menerima kurban Habil. Qabil sangat tidak puas dengan kejadian tersebut, dan atas hasutan iblis, lalu ia membunuh Habil. Peristiwa itu merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah saudaranya tewas, Qabil merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya itu. Lalu Allah tidak ingin mayat hambanya yang saleh disia-siakan. Maka Allah memberikan contoh serta petunjuk kepada Qabil tentang cara yang harus dilakukannya terhadap mayat saudaranya. Qabil akhirnya mengubur jenazah Habil dengan meniru perilaku burung gagak yang sedang menggali tanah untuk menguburkan mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Demikian kisah singkat tentang Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Semoga cerita ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah ini pula, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang Allah perintahkan, maka kita sebagai hamba-Nya harus selalu patuh kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-Nya. Karena kesombongan itu jubahnya Allah Ta'ala, tidak pantas kita yang hanya ciptaannya menyombongkan diri, walau ilmu kita mungkin sudah melebihi dari manusia lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.